Oke, kita lanjutkan di part 3 ya. Sebelum saya membahas materi di slide berikutnya, saya akan memberikan pembahasan mengenai jadi kalau SPK ini ya, sistem pendukung keputusan ini banyak diangkat untuk sebagai skripsi atau tesis ya. Jadi salah satu bagian dari mata kuliah ini Anda nanti akan saya minta untuk mereview ya, jurnal mengenai sistem pendukung keputusan gitu ya. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya di sini ada jurnal ya. Jadi apa itu jurnal? Jurnal itu adalah resume dari penelitian ya. Jurnal adalah resume dari skripsi ya. Jadi ini jurnal ini adalah mata kuliah terakhir Anda ya, setelah Anda mengerjakan skripsi ya semester 8, maka Anda akan meresume sebuah atau mengekstrak skripsi Anda menjadi sebuah jurnal ya. Jadi saya tidak meminta Anda untuk membuat jurnal, tapi mereview jurnal ya. Berarti nanti Anda mencari secara online ya. Apakah Anda mau cari di jurnalnya punya kita ya, kita punya jurnal juga, misalnya silakan masuk ke jurnal STEMI Global, oke, ACD ya, silakan masuk ke sini. Nanti Anda bisa bertemu dengan beberapa jurnal. Tapi saya mau lihat di sini ya, di sini saya mau memperlihatkan 3 dari jurnal. Di sini ada tentang sistem penunjang keputusan ya. Di sini ada sistem pendukung keputusan ya. Di sini ada sistem pendukung keputusan ya. Berarti nanti ketika mencari di Google-nya ya, masukkan keywordnya adalah sistem pendukung keputusan ya. Kemudian nanti di situ ada field of establishment-nya. Jadi ketika Anda melihat jurnal, biasanya ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah FO ya. Yang kedua adalah PS-nya. Yang ketiga adalah metodenya atau algoritmnya. Yang keempat adalah conclusion-nya. Apa itu FO? FO ini adalah field of establishment ya. Atau Indonesianya ya tema ya. Temanya apa? Kemudian ini adalah PS itu adalah problem statement ya, problem statement ya. Berarti ini apa? Ini adalah permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahan. Kemudian ini adalah metode ya, metode atau bisa juga algoritma ya, algoritma yang digunakan. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan gitu ya. Ya, jadi ketika Anda melihat jurnal atau Anda melihat abstrak bahkan Anda melihat abstrak ya. Nah, di abstrak ini Anda lihat mana temanya, mana masalahnya, mana metodenya, mana kesimpulannya ya. Berarti tema-tema biasanya di awal-awal di sini. Ini adalah temanya. Ya, di paragraf-paragraf awal itu adalah temanya. Kemudian di sini temanya apa? Tentang perkembangan perumahan bersubsidi. Kemudian kita cari juga permasalahannya. Ya, di sini per menit hanya jadi yaitu lambatnya pengambilan penentuan perumahan mana yang harus dipilih oleh konsumen. Nah, berarti ini adalah menentukan perumahan ya bersubsidi. Ya, ini adalah masalahnya. Kemudian metodenya di sini metodenya menggunakan metode AHP. Ya, berarti Anda perhatikan ini adalah biasanya di awal-awal itu adalah temanya, di yang agak ke sini adalah
apa masalahnya, kemudian ini adalah metodenya di sebelah sini AHP, kemudian terakhir adalah kesimpulannya, gitu ya. Nah, bicara tentang metode, nanti metode yang kita akan pelajari di SPK ini, ya, kita akan pakai 3 metode, ya, 3 metode, ya. Kita akan bicara tentang AHP, ya. Nanti di sini ada AHP level 1, ada AHP level 2. Nanti kita bicara SAW, gitu ya. Nanti kita bicara topsis, gitu ya. Ya, kalau Anda mau lihat, ya, di mana, di sini, ya, di sini ini sudah saya bahas. Ini bicara HP level ini materi kita minggu ini, ya. Anda harus mempelajari yang Anda HP level 1. Kemudian ini minggu kedua, ya. Kemudian minggu selanjutnya bicara tentang SAW dan topsis, itu ya. Oke. Jadi itu, tugas minggu kedua, ya. Tugas minggu kedua, ya. Jadi minggu ini tidak ada tugas dulu. Tugas minggu kedua adalah, ya, Anda berarti mencari, kemudian apa, mereview sebuah jurnal SPK, ya. Apa aja yang direview, Pak? Yang tadi minimal, yang tadi, ya. Apa temanya, apa problem statementnya, apa, kemudian apa namanya, metode yang digunakan apa, conclusionnya, kesimpulannya seperti apa, ya. Oke. Itu untuk tugas minggu depan, ya. Kita lanjutkan saja, kita bicara tentang di sini, ya, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ya, kita bicara tentang sistem penentuan keputusan, melanjutkan yang part 2 tadi, ya. Ya, di sini dikatakan proses pengambilan keputusan merupakan hal yang menjadi bagian penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, ya. Ya, apa namanya, seorang manajer yang handal, ya, akan ditentukan oleh pengambilan keputusan yang dia ambil, ya. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja, udah jelas. Pengambilan keputusan yang tepat juga seharusnya diamani dengan kecepatan dan keakuratan dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada akhirnya pada tahap pengambilan keputusan. Jadi kalau di sini bicaranya, jadi SPK itu tidak bisa lepas dari sistem informasi dan tidak bisa lepas dari database, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sistem pengambilan keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan, ya, bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan, ya. Jadi dia hanya mendukung saja dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan akurat dan dengan suatu masalah dengan cepat dan akurat. Jadi kalau nanti kita lihat di jurnal-jurnal, ya, maka yang dikatakan sebagai keputusan adalah di sini ada beberapa alternatif, ya. Di sini alternatifnya adalah rumah, ya, perumahan. Di sini alternatifnya adalah budidaya apa yang akan kita lakukan. Kemudian di sini adalah tender mana yang akan kita ambil, ya. Jadi nanti kalau apa namanya di SPK, ya, keputusan itu adalah terakhirnya adalah di sini kita katakan kita meranking alternatif, ya. Oke, itu satu. Jadi keputusan kita adalah dari alternatif yang kita miliki, nanti kita ranking. Jadi satu misalnya alternatif 3, gitu ya. Ranking 2 misalnya alternatif 1, ranking ketiganya adalah alternatif 4, dan selanjutnya gitu ya. Oke, jadi di sini kalau di sini, ya, nanti di sini yang kita apa namanya, yang kita ranking adalah
apa namanya, di sini pekerja konstruksinya ya, vendornya ya, seperti itu ya. Di sini ada metode penghitungannya ya. Di sini ada beberapa nah di sini ya, di sini adalah peserta tendernya. Jadi 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 peserta tender. Nanti kita akan ranking berdasarkan nilai-nilai kriteria atau parameter yang kita berikan, sehingga nanti pada akhirnya ini yang saya katakan tadi ya, hasil akhirnya ini adalah keputusan yang diambil oleh SPK, sekali lagi bukan yang diambil oleh seorang manajer ya, dalam bentuk ranking ya dari hasil tadi ya. Kita pengambilan parameter dan selanjutnya nanti pembahasan itu detailnya akan ada di video yang akan saya berikan ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan meranking agar ya. Kita lanjut ya. Oke, jadi sistem penentu keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan ya, dengan melengkapi mereka dengan informasi ya. Itu maksudnya informasi yang tadi ya. Oke, di sini ada beberapa definisi lagi dari SPK. Menurut Keane and Scott Morton, SPK, sistem penentu keputusan, merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Ya, di sini kecerdasan individu di sini adalah untuk pengambilan parameter, menentukan parameternya. Ya. Kemudian ada lagi sistem keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi terstruktur. Nanti kita lihat contoh-contoh masalahnya. Kemudian di sini dikatakan menurut Sproul dan Carlson mendefinisikan sistem keputusan sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama yang tadi kita bahas, sistem harus berbasis komputer. Yang kedua, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan ya. Kemudian ini dikatakan membantu ya, bukan sebagai keputusan akhir. Yang ketiga adalah untuk membantu masalah-masalah yang rumit, yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual, karena ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan. Yang keempat adalah melalui cara simulasi yang interaktif, maksudnya ini programnya langsung. Yang kelima adalah data dan model analisis sebagai komponen utama. Oke, ini sudah jelas ya. Datanya adalah nanti kita lihat model analisisnya adalah metode penghitungannya sebagai komponen utama. Menurut Scott Morton, sistem penentu keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah abstrak. Ini sama kayak tadi. Ada lagi menurut Indrajit, SPK merupakan salah satu produk lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penentu keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model atau metode dengan tujuan membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur melalui cara simulasi yang interaktif. Oke, kita cukupkan sampai sini ya. Kita lanjut di part berikutnya.